Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai cerita pendek. Masih kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu teks cerita pendek yang sudah kita pelajari. Yang kemarin adalah apa itu cerita pendek, bagaimana ciri-cirinya, serta apa unsur pembangunnya. Kali ini kita akan mempelajari struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek. Struktur teks cerita pendek yaitu ada 3. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah pengenalan latar cerita atau bagian pendahuluan dalam sebuah cerita, baik pengenalan tokoh, sifat tokoh, atau suasana dalam cerita. Pada tahapan ini atau pada bagian ini, kalau kita kaitkan dengan tahapan alur, ada pada tahapan pengenalan tokoh. Bagian kedua yaitu komplikasi. Bagian yang memuat masalah konflik dalam cerita. Masalah mulai timbul karena sebab akibat rangkaian peristiwa, kemudian sampai pada klimaks. Jika kita kaitkan pada tahapan alur, komplikasi ini terdapat pada bagian konflik dan klimaks. Jadi mulai muncul masalah dan lambat laun mencapai klimaks. Pada tahapan kedua atau bagian ketiga adalah resolusi. Resolusi adalah penyelesaian masalah, yaitu struktur teks yang mengungkapkan solusi yang dialami tokoh atau pelaku. Jika kita kaitkan pada tahapan alur, resolusi ini adalah ada atau terdapat pada tahap peleraian dan penyelesaian. Jadi setelah masalah mulai memuncak, maka lambat laun mendapatkan solusi dan akhirnya selesai. Baik, kita perhatikan cuplikan atau kutipan teks berikut ini. Pada paragraf ini adalah paragraf yang orientasi, yang di dalamnya terdapat pengenalan tokoh, yaitu tokoh Alvan dan Mama di rumah, tempatnya di rumah pada pagi hari. Bagian berikutnya adalah komplikasi. Komplikasi ini ada dua bagian, yaitu bagian masalah dan dan klimaks. Masalah mulai muncul ketika sarapan pagi Alvan diberi uang saku, terus mamanya berpesan agar disisihkan untuk ditabung. Jadi konflik itu mulai muncul ketika pada Alvan dan mamanya, kemudian pada diri Alvan sendiri ketika melihat temannya Derry. Mulai muncul masalah di situ. Kita lanjutkan pada bagian paragraf berikutnya. Masih pada bagian komplikasi, yaitu pada tahapan klimaks. Di sini tokoh Alvan itu sudah masalahnya mulai memuncak ketika melihat si Ujang yang merupakan anak dari kalangan bawah atau anak yang kurang mampu, tapi mempunyai prestasi, mempunyai kepandaian yang luar biasa dibandingkan teman-temannya. Tapi Alvan mengejek Ujang yang sedang berpidato di hadapan teman-temannya.
itu klimaksnya. Kemudian lambat laun pada bagian ini adalah resolusi. Silahkan dibaca. Pada bagian resolusi ini, Alvan lambat laun atau masalah yang dihadapi Alvan lambat laun mulai mereda ketika mendengarkan cerita Ujang. Kemudian dari cerita Ujang itulah muncul kesadaran bahwa Alvan apa yang dilakukan Alvan selama ini adalah salah dan harus meminta maaf terutama pada mamanya. Itulah tadi strukturnya. Sekarang adalah kebahasaan teks cerita pendek. Di dalam cerita pendek, unsur kebahasaannya meliputi 1. Penggunaan kata ganti orang dapat dilihat dari sudut pandang yang digunakan dalam cerita. Kemudian yang kedua adalah kalimat ekspresif. Yang ketiga, kalimat uraian deskripsi atau deskriptif. Yang keempat adalah penggunaan gaya bahasa atau majas. Penggunaan kata ganti orang dapat dilihat dari sudut pandang yang digunakan. Jadi dari unsur pembangun karya sastra, dari unsur intrinsipnya ada sudut pandang. Posisi pengarang berada di mana? Jika posisi pengarang berada menjadi tokoh, maka menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu kata ganti aku atau saya atau kami. Kemudian jika sudut pandangnya orang ketiga, maksudnya pengarang di luar tokoh, maka menggunakan sudut pandang orang ketiga, yaitu ia, dia, dan mereka. Yang berikutnya, kalimat ekspresif. Kalimat ekspresif adalah kalimat yang memberikan gambaran atau menyatakan perasaan yang dalam dialami pada suatu saat yang penyajiannya secara terus terang dan sifatnya spontan. Kadang-kadang kalimat ekspresif ditandai dengan penggunaan majas atau idiom untuk memperjelas isi hati atau ekspresi dari pembicara. Contohnya, wajahnya keras dan beku seperti dinding batu. Jadi ini menggunakan sebuah majas, wajahnya keras. Maka kalimat ini untuk menyatakan bahwa pendiriannya keras dan kaku. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan kalimat uraian deskripsi. Kalimat deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terinci. Ya, misalnya ketika membaca paragraf ini, seakan-akan kita berada atau melihat sebuah kamar, ya, yang berwarna merah muda. Yang di sebelah kanannya ada kasur, ada lemari pakaian, bersampingan dengan meja belajar, kemudian sebuah lemari tas berbentuk balok, dominasi warna hitam. Seakan-akan kita melihat itu, penggambaran itu. Itu adalah kalimat deskripsi atau paragraf deskripsi. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan majas. Pengertian majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang imajinatif atau berupa kiasan. Majas, contohnya majas ini adalah personifikasi. Contoh personifikasi ini adalah kalimat atau ungkapan yang menghidupkan atau menyamakan benda mati seperti benda bernyawa. Misalnya angin membelai rambutnya, maksudnya kemudian nyiur melambai-lambai, itu menyamakan benda mati seperti manusia atau benda hidup. Kemudian yang kedua adalah metafora, menyamakan dua benda karena mempunyai persamaan sifat. Misalnya sampah masyarakat. Sampah itu barang tidak berguna. Jadi orang yang tidak berguna di dalam masyarakat, orang yang malah membuat onar, itu dikatakan sampah. Kemudian letotis. Letotis ini adalah ungkapan yang merendahkan diri. Misalnya, mampirlah ke buku kami.
sebenarnya rumahnya itu bagus. Itu litotis. Kemudian hiperbola. Hiperbola ini membesar-besarkan sesuatu. Jadi misalnya ada suaranya menggelegar di seluruh penjuru Nusantara. Ini kan sesuatu yang dibesar-besarkan. Kebanyakan ini di dalam teks cerita itu ada 4 itu. Tapi sebenarnya yang namanya majas itu banyak macamnya. Itu ya. Baik. Untuk kali ini struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek sudah dikupas. Tugas kalian adalah membuat resume atau membuat ringkasan materi kali ini dalam bentuk mind map atau dalam bentuk paragraf, silahkan. Kemudian kalian membuat contoh kalimat atau unsur kebahasaan yang ada di situ, masing-masing satu, gitu ya. Baik, terima kasih sudah mendengarkan videonya atau menyimak videonya Bunga. Semoga tetap semangat belajar, jaga kesehatan, ya, ikuti protokol kesehatan jika ingin keluar, ya, jaga kondisi. Salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.